Bagaimana Genghis Khan menggunakan teror dan kekuatan brutal untuk mendirikan kerajaan terbesar di dunia. Genghis Khan adalah salah satu pemimpin militer yang paling ditakuti dan dihormati dalam sejarah. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Mongol berkembang menjadi kekaisaran terbesar yang pernah ada. Namun, kesuksesannya tidak terlepas dari metode brutal dan strategi yang sering kali menakutkan. Berikut ini adalah fakta-fakta mengerikan tentang Genghis Khan dengan lebih detail. 1. Pembantaian massal di berbagai kota. Genghis Khan seringkali menggunakan taktik brutal berupa pembantaian massal untuk menundukkan wilayah yang ditaklukkan. Kota-kota yang melawan atau memberontak biasanya akan dihancurkan secara menyeluruh dan penduduknya dibunuh. Salah satu contohnya adalah pembantaian di Nishapur 1221. Setelah menantunya terbunuh dalam pertempuran, Genghis Khan memerintahkan pembantaian balas dendam di kota tersebut, di mana diperkirakan sekitar 1,7 juta orang dibunuh, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Setelah kota-kota ditaklukkan, pasukan Mongol sering memerintahkan penduduk untuk berkumpul di luar tembok kota, di mana mereka akan dieksekusi. Tidak hanya manusia yang dibunuh, hewan ternak juga dimusnahkan, dan kota diratakan hingga tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kota-kota tersebut tidak dapat bangkit kembali. 2. Penurunan populasi global. Penaklukan Genghis Khan dan keturunannya diperkirakan menyebabkan penurunan populasi global yang signifikan. Menurut beberapa sejarawan, kampanye militernya mungkin telah mengurangi populasi dunia sekitar 11% atau lebih dari 40 juta orang. Di beberapa wilayah, populasi menurun drastis dan membutuhkan waktu berabad-abad untuk pulih. Salah satunya adalah Khwarezmia, Iran dan Asia Tengah modern. Kekaisaran ini mengalami keruntuhan total setelah Genghis Khan melakukan penaklukan. Penduduk di kota-kota seperti Urgench dibantai habis-habisan dan infrastrukturnya dihancurkan. Xia Barat dan dinasti Jin, China. Populasi di wilayah ini berkurang drastis akibat perang yang berkepanjangan dan pembantaian pasca penaklukan. 3. Penggunaan teror sebagai senjata psikologis. Genghis Khan menyadari bahwa teror dapat menjadi alat yang efektif untuk menaklukkan musuh. Dia secara sadar menyebarkan ketakutan di antara musuh-musuhnya dengan menyebarkan cerita tentang kekejamannya. Ini seringkali membuat kota-kota menyerah tanpa perlawanan. Teror-teror tersebut antara lain pasukan Mongol sering menggunakan tawanan perang sebagai perisai hidup di depan garis pertempuran. Mereka juga menyebarkan kabar tentang pembantaian brutal yang mereka lakukan di kota-kota sebelumnya, menyebabkan banyak kota menyerah tanpa perlawanan demi menghindari nasib yang sama. 4. Kebijakan tanpa ampun untuk pengkhianatan. Genghis Khan sangat tidak toleran terhadap pengkhianatan. Salah satu contoh yang terkenal adalah bagaimana dia memperlakukan dinasti Khwarezmian. Setelah utusan diplomatik Mongol dibunuh oleh penguasa Khwarezm, Genghis Khan melancarkan serangan habis-habisan yang berujung pada kehancuran total Khwarezmia. Kota-kota besar seperti Samarkand dan Bukhara diratakan, dan populasinya dibantai. Pengkhianatan diplomatik dianggap sebagai salah satu pelanggaran terburuk oleh Genghis Khan. Dia menghukum para pengkhianat dengan kekerasan yang tak terhingga, menghancurkan seluruh keluarga, dan memastikan tidak ada yang tersisa untuk menuntut balas. 5. Menghancurkan infrastruktur penting. Genghis Khan tidak hanya menghancurkan kota-kota, tetapi juga merusak infrastruktur vital seperti saluran irigasi, jaringan perdagangan, dan pusat kebudayaan. Contohnya adalah penghancuran sistem irigasi di Iran dan wilayah lainnya, yang menyebabkan tanah subur menjadi tandus dan masyarakat mengalami kelaparan. Ini memperburuk kehancuran ekonomi di wilayah tersebut. Di Asia Tengah, Mongol menghancurkan kares, sistem irigasi kuno yang digunakan untuk mengairi ladang. Penghancuran ini menyebabkan tanah yang dulunya subur berubah menjadi padang pasir, yang sampai sekarang tidak sepenuhnya pulih. Penghancuran perpustakaan di kota-kota besar seperti Baghdad, meskipun ini dilakukan oleh Hulagu Khan, cucu Genghis,
menghancurkan ilmu pengetahuan dan budaya yang berharga, yang berdampak pada peradaban Islam selama berabad-abad. 6. Penggunaan pasukan dan taktik yang kejam. Pasukan Mongol dikenal karena ketangkasan dan keganasan mereka dalam pertempuran. Genghis Khan tidak ragu mengorbankan ribuan pasukannya untuk mencapai kemenangan, dan para prajurit Mongol dilatih untuk bertarung tanpa rasa takut. Mereka juga menggunakan taktik licik, seperti berpura-pura mundur untuk memancing musuh ke dalam jebakan. Taktik militernya antara lain Genghis Khan sering memerintahkan pasukannya untuk mengepung kota selama berbulan-bulan, melemahkan pertahanan dan moral musuh sebelum melakukan serangan penuh. Pasukannya juga dikenal menggunakan double envelopment, taktik pengepungan di mana musuh dikelilingi dari dua sisi, memotong jalur mundur dan menghancurkan musuh sepenuhnya. 7. Perbudakan dan eksploitasi wanita. Di samping pembantaian, Mongol juga melakukan penculikan besar-besaran terhadap perempuan dari wilayah yang mereka taklukkan. Para wanita ini seringkali dijadikan budak atau dipaksa menikah dengan prajurit Mongol. Perempuan dari keluarga bangsawan atau elit seringkali dijadikan rampasan paling berharga dan dipaksa menikah dengan para pemimpin Mongol sebagai cara untuk mengamankan kekuasaan politik. Wanita dari daerah yang ditaklukkan seringkali dijadikan hadiah bagi prajurit yang berprestasi dalam perang. Genghis Khan sendiri memiliki banyak istri dan selir dari berbagai suku yang ditaklukkan. Ini adalah bagian dari strategi politik untuk memperkuat aliansi dan memperluas kekuasaan melalui keturunan. 8. Kehancuran ekosistem di wilayah taklukan. Tidak hanya manusia yang menderita di bawah penaklukan Genghis Khan, tetapi juga lingkungan. Hutan-hutan ditebang, lahan pertanian dibakar, dan padang rumput dikosongkan untuk memberi jalan bagi pasukan Mongol. Di beberapa wilayah, ekosistem yang telah ada selama berabad-abad rusak permanen akibat kampanye militer yang masif. 9. Pengaruh genetik global. Salah satu fakta menarik yang juga menakutkan tentang Genghis Khan adalah dampak genetiknya di dunia. Studi genetika modern menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 200 pria di dunia, sekitar 16 juta pria, mungkin merupakan keturunan langsung dari Genghis Khan. Ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh Genghis Khan, tidak hanya secara militer tetapi juga dalam hal penyebaran keturunan. Pengaruh genetik ini sebagian besar terkonsentrasi di wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Mongol, seperti Asia Tengah, Mongolia, dan wilayah Cina bagian utara. Warisan Genghis Khan adalah campuran dari kesuksesan militer yang luar biasa dan kekejaman yang luar biasa. Sementara ia dihormati sebagai pemimpin yang mengubah jalannya sejarah, kekejamannya meninggalkan jejak penderitaan mendalam bagi jutaan orang di berbagai penjuru dunia.